Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vina Dwi Arianti, mahasiswa Prodi Gizi Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang dari kelas Gizi 3C dengan nomor induk mahasiswa 20070260669. Dalam video kali ini, saya akan melakukan survei konsumsi pangan, yaitu dengan metode recall 24 jam. Video ini disusun guna memenuhi tugas mata kuliah penilaian konsumsi pangan yang diampu oleh Bapak Angga Hardiansah, SGZ, MSI. Langsung saja bisa simak video berikut ini. Food recall adalah salah satu metode survei konsumsi pangan yang digunakan untuk penilaian status gizi, di mana yang utama mengetahui nilai gizi dari asupan makan seseorang. Kemudian, prinsip dari metode recall yaitu mencatat jenis dan jumlah bahan makanan yang dikonsumsi seorang individu pada periode waktu tertentu atau sesuai yang diteliti dan waktunya itu sudah lampau. Jadi, dalam metode recall ini mengandalkan ingatan individu. Nantinya peneliti itu akan mewawancarai responden guna mengetahui asupan individu itu yang dikonsumsi. Oleh karenanya, dalam pemilihan responden ini perlu diperhatikan juga. Langkah melakukan food recall yang pertama yaitu petugas atau peneliti itu mendatangi responden guna melakukan wawancara dan menanyakan kembali serta mencatat semua makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh responden. Dalam URT dengan menggunakan bantuan food model. Nah, dalam video kali ini saya menggunakan porsimetri selama kurun waktu yang diteliti. Karena dalam video kali ini melakukan recall 24 jam, maka akan saya teliti selama 24 jam ke belakang kemarin. Yang kedua yaitu petugas melakukan konversi dari URT ke dalam ukuran berat gram. Nah, dalam menaksir atau memperkirakan URT ini dapat digunakan berbagai macam alat bantu seperti ukuran rumah tangga yaitu 1 sendok makan, 1 sendok teh, 1 mangkok ataupun yang lainnya, dan bisa digunakan food model ataupun gambar yang ada seperti di porsimetri. Nah, selanjutnya itu akan dicatat oleh peneliti dan dapat dianalisis bagaimana asupan dari individu tersebut. Selamat pagi Mbak. Selamat pagi. Saya Vina Dwi Arianti, mahasiswa Prodi Gizi dari Universitas Islam Negeri Wali Songo. Kedatangan saya di sini untuk melakukan wawancara mengenai makanan dan minuman dari Mbak yang dikonsumsi selama 24 jam ke belakang, atau dengan kata lain di hari kemarinnya. Nah, tujuan dari wawancara ini yaitu untuk mengetahui nilai gizi dan asupan dari asupan Mbak selama 1 hari. Apakah Mbak bersedia? Bersedia. Sebelumnya dengan Mbak siapa? Saya Anita Kiki. Umurnya berapa ya Mbak? Saya 20 tahun. 20 tahun. Untuk pekerjaannya? Mahasiswa, Mbak. Mahasiswa. Oh iya Mbak, sebelumnya tadi udah menimbang di depan ya? Udah. Oh iya. Kalau boleh tahu berat badannya berapa ya Mbak? 61,25, Mbak. Baik. Untuk tinggi badannya? Tinggi badan 156 cm. Oke, langsung saja ya Mbak. Kalau gitu mulai dari asupan makan pagi. Nah, untuk waktu makan pagi biasanya Mbak Kiki mulai jam berapa ya? Saya makan pagi kira-kira jam 7. Ya. Kemudian untuk makanan yang dikonsumsi pada hari kemarin pagi itu apa aja ya Mbak? Itu pagi saya makan nasi. Buat nasi putih ya Mbak? Iya, nasi putih. Nah, itu kira-kira untuk ukurannya berapa ya Mbak? Itu 1 centong kira. 1 centong ya? Dari pilihan yang ini, semuanya ini kira-kira yang mana ya Mbak? Iya. Oh iya. Berarti pakai 1 centang kayu ya Mbak? Iya. Kira-kira 70 gram. Selanjutnya apa ya Mbak? Selanjutnya itu ada telur ceplok. Oh iya, telur ceplok. Telur ceplok berarti telurnya cuma 1 butir? 1 butir. Oh iya, 1 butir. Terus untuk minyaknya kira-kira berapa ya Mbak? 1 sendok makan. 1 sendok makan ya. Kemudian untuk minumnya? Minumnya saya air putih. Air putih saja. Air putih.
Dari sekian ukuran gelas, kira-kira yang mana ya Mbak? Yang 195 ml. 195 ya. Kemudian masih ada lagi konsumsinya? Udah cukup ya? Oke. Baik, lanjut ke selingan ya. Selingan antara pagi dengan menjelang makan siang. Yang kira-kira Mbak Kiki itu mengonsumsi apa aja? Itu sekitar jam 9 ya Mbak. Itu saya makan biskuit. Oh ya, biskuit. Kira-kira biskuitnya berapa buah? 4 buah Mbak. 4 buah. Baik, lanjut ya Mbak. Untuk makan siang biasanya Mbak Kiki jam berapa ya? Makan siang sekitar jam 12. Jam 12-an ya? Iya. Nah, untuk menunya apa aja ya Mbak? Itu ada nasi putih. Nasi putih. Iya. Nasi putih ukurannya masih sama? Iya, sama tadi pagi. Buat selanjutnya ada menu lainnya? Lauk? Lauknya itu ayam goreng. Ayam goreng ya? Ayam goreng. Bagiannya apa ya Mbak? Dada bawah. Dada bawah. Iya. Itu berapa? Berapa potong? 1 potong. 1 potong. Iya. Nah, dari sekian ukurannya, yang mana ya Mbak? Ya ini C. Yang C atau B? Atau A? B. Oh B. Yang B. Nah, B ya, berarti 1 potong. Kemudian untuk selanjutnya ada cemilan lain? Ada rambak atau rambaknya berapa ya? Itu 3 keping. Nah, 3 keping loh. 3 keping kira-kira beratnya tahu nggak ya Mbak? Kira-kira itu 3 itu 15 gram. 15 gram ya. Untuk selanjutnya ada sayur mungkin? Sayur ada itu oseng terong sama tempe. Oseng terong sama tempe. Iya. Oseng terong sama tempe kira-kira penggunaannya berapa ya Mbak? 1 sendok sayur. 1 sendok sayur. 1 sendok sayur. Nah, tadi dijelaskan bahwa oseng-oseng terong dan tempe ya. Berarti ada 2 bahan. 2 bahan yaitu ada terong sama tempe. Buat beratnya itu kira-kira berapa ya Mbak? Oh 15 gram. 15 gram ya. Kurang lebih segitu buat untuk kan buat numis ya, ada minyak yang dibutuhkan juga. Nah, itu minyaknya kira-kira berapa? 1 sendok teh. 1 sendok teh. Terus ada bumbu lain ya Mbak untuk merasanya biar enak, itu ada garam. Iya. Garam itu berapa ya Mbak? Kira-kira itu cuma 1/4 sendok teh. 1/4 sendok teh. Lanjut buat minum Minum itu pakai es jeruk. es jeruk. Iya. Oh ya, jeruknya 1 butir aja. 1 butir. 1 butir. Buat gulanya berapa ya Mbak? Gulanya itu kira-kira 1 sendok makan. 1 sendok makan. Iya. Cukup Mbak atau masih ada lagi? Masih ada kolak Mbak. Masih ada kolak ya? Iya. Kolaknya yang dipakai bahannya apa aja ya Mbak? Itu ada singkong. Itu kira-kira berapa gram? Kira-kira 50 gram. 50 gram ya? Iya. Lanjut buat bahan lainnya ada apa lagi? Bahan lainnya adalah santan. Iya. Berapa? Berapa? Air itu kira-kira 50 ml. Santan dengan air ya? Iya, 50 ml, 50 Iya. graman ya. Terus ada lagi gula, Mbak, gulanya berapa? Iya, gulanya itu pakai 1 sendok teh. 1 sendok teh ya. Nah, cukup ya Mbak, udah buat makan siang. Makan siang udah. Lanjut buat selingan sore ya. Selingan ya. Selingan sorenya kira-kira Mbak Kiki biasanya konsumsi apa? Pas kemarin itu? Kemarin itu saya konsumsi biskuit kayak tadi Biskuit? pagi. Oh, sama kayak pagi tadi ya? Iya. Berapa buah? 4 buah juga? 4. 4 buah. Lanjut buat mungkin ada buah-buahan atau yang lainnya? Buah itu saya makan pepaya. Pepaya. Pepayanya Pepaya itu 1 potong. 1 potong. Iya. 1 potong. Dari segini ya Mbak, 1 potong seperti gambar yang A. Iya. Yang A ya? Lanjut. Cukup Mbak buat selingan sore atau masih ada lagi selingannya? Cukup. Sore apa enggak? Enggak. Lanjut buat makan malam ya. Iya, Makan malamnya itu biasanya Mbak Kiki jam berapa buat makan malam? Itu saya makan malam biasanya habis jam 6 itu ya, habis maghrib itu. Habis maghriban. Iya. Buat menunya Mbak, Menunya
kayak tadi pagi ya Mbak. Tadi siang. Tadi siang ada Oh, nasi siang. putih. Berarti nasi putih ya, ukurannya sama, sama. 1 centong kayuan. Iya. Terus lanjut ada juga ayam goreng Ada. bagian dada bawah tadi ya, 1 potong. Iya sama. Terus ada rambak atau kerupuk itu ya, itu 3 buah. 3 buah. 3 buah. Sama ada es teh. Iya. Es teh atau es jeruk? Es teh. Es teh. Iya. Malam es teh. Es tehnya berarti gulanya berapa Mbak biasanya pakai? Gula saya 1 sendok teh. 1 sendok teh ya. Iya 1 sendok teh. Lanjut, udah cukup ya berarti itu ya Iya. buat malamnya. Terakhir ya Mbak, buat selingan malam ada nggak? Ada ya. Apa ya Mbak kalau boleh tahu? Biskuit lagi Mbak. Biskuit lagi. Iya. Biskuitnya berapa buah? 4 buah. 4 buah sama kayak tadi ya. Iya. Cukup Mbak, udah. Nggak ada lagi ya. Udah ada. Baik, akan saya review kembali ya Mbak dari hasil wawancara dari Mbak Kiki tadi itu. Mbak Kiki buat asupannya pagi itu makannya itu sekitar jam 7. Nah itu ada menu makanannya itu ada nasi putih 1 centong kayu, kemudian telur ceplok, itu telurnya 1 butir sama minyaknya 1 sendok makan, kurang lebih segitu. Untuk minumnya itu ada air putih ya. Iya. Lanjut untuk selingan siang itu ada biskuit 4 buah. Kira-kira biasanya Mbak Kiki konsumsinya itu pada hari kemarin itu jam 9-an. Nah untuk makan siangnya itu ada nasi putih, kemudian ayam goreng bagian dada bawah itu 1 potong. Nasi putih masih sama, ukurannya 1 centong kayu juga. Kemudian ada kerupuk atau rambak itu sekitar 3 buah. Terus ada oseng-oseng terong dan tempe ya buat sayurnya. Iya. Kemudian ada es jeruk buat minuman. Dan terakhir ada kolak singkong. Iya. Itu singkongnya untuk bahan singkong, santan dan gula. Singkong dan santannya kira-kira 50 graman. Terus untuk gulanya 1 sendok teh. Iya. Nah terakhir itu ada selingan sore. Selingan sore itu ada biskuit sama pepaya ya, 4 buah sama pepaya 1 potong tadi. Untuk yang makan malam itu ada nasi putih, menunya sama ya kayak yang siang tadi. Iya. Ada nasi putih, ada ayam goreng bagian dada bawah, Iya. kemudian ada kerupuk Iya. sekitar 3 buah. Terus yang beda ini ya Mbak, ada es teh. Iya. Gantinya ya. Iya. Tadi es jeruk, sekarang es teh itu gulanya sekitar 1 sendok teh. Iya. Buat sayurnya masih sama tadi kayak oseng-oseng terong tempe tadi ya. Iya. Nah untuk terakhir kali itu ada selingan malam. Di hari kemarin itu Mbak Kiki konsumsi biskuit. Iya. Buat penutupnya ya sekitar 4 buah. Iya. Baik, sepertinya cukup Mbak untuk datanya. Iya. Terima kasih ya Mbak untuk waktunya. Bersedia untuk saya wawancarai. Nantinya akan saya hitung dulu kebutuhan dari asupan Mbak termasuk kategori mana. Iya.